Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah masuk surga semua ya. Amin. Soalnya kalau masih lemes kan mau dikasih ditambahin snacknya. Harus lagi. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi keluangan waktu sehingga dapat bertemu dan bersilaturahim saat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu rekan-rekan semua pada acara hari ini Sabtu 1 Desember 2018 di ruang rapat Musafala 9 dalam rangka pendidikan dasar koperasi yang sekaligus sebagai kegiatan koperasi Dermaga di penghujung tahun 2018. Pelatihan dasar koperasi ini terselenggara adalah kerjasama koperasi Dermaga dengan Era Mandiri Konsultan, yaitu lembaga pendidikan dan konsultan koperasi di Indonesia. Nanti kita mulai dengan materi perencanaan keuangan pribadi, kemudian materi jati diri, manfaat, hak dan kewajiban menjadi anggota koperasi, dilanjut dengan materi membangun koperasi berbasis kekuatan anggota sebagai pemilih dan pelanggan, kemudian ditutup dengan materi mengubah persepsi anggota menjadi anggota yang modern dan berdaya saing, yang insya Allah akan membuka mindset kita yang berbeda tentang koperasi kita saat ini. Oke? Rekan-rekan sekalian, pelatihan ini juga akan dipandu oleh instruktur-instruktur yang handal tentunya ya di bidangnya, yang alhamdulillah telah hadir. Nanti Bapak Hadi Sasongkon, seperti kita ketahui, beliau adalah perpustakaan berjalan kita ya, yang selalu siap sharing ilmunya. Kemudian juga ada Bapak Kris Riharinto, Bapak Kasemin, dan Bapak Sugandi yang insya Allah nanti akan hadir. Rekan-rekan sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Koperasi Indonesia. Kepada rekan-rekan mohon dapat berdiri dan kita bernyanyi bersama. Tarik, ambil suara. Ambilnya di sini. Masih apa? Yang penyanyi siapa ya? Lupa nih pakai. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Mungkin soalnya bisa gedein Pak Amin. Ya. Indonesia, warisan leluhur kita, gotong royong dan swadaya, pribadi bangsa kita. Ribut segala daya, modal maupun tenaga, wadah usaha bersama, koperasi wujudnya. Undang-undang dasar kita laksanakan bersama, kita bangun koperasi menuju makmur bersama. Kita bina sejarawan persatuan nasional, kekuatan keadilan berdasar Pancasila. Koperasi kita bina swadaya swasembada, koperasi tuntutan nyata demi membangun bangsa. Marilah satukan tekad, bangun usaha kita, koperasi, koperasi, hiduplah dan majulah. Silakan. Mungkin selama koperasi ada di Dramaga baru sekali ini ya. Baik, rekan-rekan sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus sekaligus panitia penyelenggara yang akan diwakili oleh Ketua Koperasi Dramaga. Kepada yang terhormat Pak Heru Sugianto kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya sekaligus meminta secara resmi akan pendidikan dasar koperasi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kumpul kembali setelah vakum berapa lama ya? Vakum SKTMNP nggak ada LDK ya. Operasi juga hanya tahunan gitu. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pendidikan dasar koperasi yang pertama ya, angkatan pertama insya Allah ya. Nah, kami berharap nanti para pengurus dan minimal pengurus dan pengawas nanti bisa mengambil ilmunya dari hari ini, terutama kita hari ini kan kerjasama dengan Era Mandiri Consultant ya. Jadi kita ingin menyerap ilmu beliau nanti para pembicara sehingga kita pengurus dan pengawas bisa menyampaikannya secara mandiri nanti untuk angkatan 2, 3 dan seterusnya, sehingga semua anggota koperasi bisa ikut menikmati pendidikan dasar koperasi. Baik, sebelum lanjut saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Baik, saya kurang ya. Kita ulang lagi ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes gitu ya, biar semangat. Apa kabar teman-teman? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Belum bagus. Jadi kita harus apa? Gerakan tubuh kita kalau perlu yes yesnya pakai tangannya yang kempal 3 kali begini ya. Yes 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 ya. Ini sebenarnya ada ilmunya juga. Kalau badan kita gerak, aliran darah dalam tubuh kita semakin cepat, lancar, ngantuknya hilang gitu ya. Baik, selamat pagi. Luar biasa, dahsyat, yes, yes. Selamat pagi jawabannya pagi. Kan saya baru nanya apa kabar, baru jawabnya luar biasa. Jadi inilah perubahan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba kok berubah ya. Perubahan sehingga ini jadi apa? Stimulan bagi kita untuk siap menerima segala perubahan gitu ya. Apa kabar? Luar
ada pakem, ya. Mana yang duluan kita harus cepat raih peluang itu, gitu ya. Jangan nunggu, oh nggak sesuai aturan, nggak sesuai aturan, sekarang nggak dipakai. Jadi siapa lihat peluang langsung grab, gitu ya. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya yakin teman-teman kalau hari biasa, hari Sabtu ngapain? Tidur. Masih jam segitu mungkin masih tidur atau baru bangun tidur, baru menikmati kopi pagi. Biasanya kalau Pak Amin update status lagi kopi sama pisang goreng, ya enak bener gitu kan. Nah, makanya saya bilang teman-teman luar biasa kenapa jam 8 sudah siap di Citra Marga lagi padahal hari Sabtu gitu. Baik, hari ini kita akan menikmati ya proses pembelajaran buat kita semua tentang apa itu koperasi, ya jati dirinya seperti apa, gitu kan. Nanti kita serap ilmunya semua dari para pembicara sebagai bekal kita untuk memajukan koperasi kita, karena peluangnya besar dan luas sekali ternyata. Oke. Nah, hari ini yang akan disampaikan adalah perencanaan keuangan pribadi. Ini perlu karena apa? Kita kalau teman-teman melihat definisi perusahaan PT perseroan terbuka itu didirikan untuk apa tujuannya? Ada yang tahu? Profit buat siapa? Perusahaan didirikan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Jangan salah. Karyawan ya kalau ada ini ya sama loh sebenarnya. Kalau kita belajar usaha buka kuliner, ya kita modalnya belum balik kok karyawannya sudah enak-enakan, gajinya gede, gitu kan. Modal kuliner aja belum balik kok karyawannya udah mau gaji gede, tambah bonus lagi, ya kan. Nah, kalau kita lihat definisinya, kenapa perusahaan perseroan terbatas atau PT didirikan adalah untuk memakmurkan pemegang sahamnya, ya, meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Indikatornya dari mana? Bagaimana indikatornya? Bagaimana apa sehingga manajemen ini dikatakan berhasil? Ada apa? Tentunya indikatornya apa? Kalau tumbuh itu kan ada indikatornya. Kesejahteraan. Keuangan apa ya? Neraca keuangan. Laporan keuangan. Laba rugi itu di atas kertas loh, itu setahun yang lalu, ya kan? Tenaga kerja ini apa? Semakin banyak tenaga kerja semakin bagus. Semakin sedikit malah semakin bagus. Kesejahteraannya semakin meningkat karyawannya. Tadi saya pertanyaannya adalah indikatornya apa sehingga manajemen dikatakan berhasil mengelola perusahaan? Dividen, tapi bukan itu. Kelihatan sekali. Apa? Kalau perusahaan itu sudah TBK, harga sahamnya naik terus. Nah, indikator pemegang saham itu tambah kaya kalau harga sahamnya naik. Misalnya pada waktu Anda beli saham Rp1.000, dengan perkembangan sekian tahun, tiba-tiba harga sahamnya sudah di 10.000. Kekayaan Anda berlipat 10 kali lipat. Itu indikator gampangnya lah ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut teknisnya seperti apa oleh Pak Hari Sasono, ya. Terutama untuk mempelajari bagaimana mengelola hidup kita supaya kalau dibilang jangan sampai kurang, ya, jangan sampai tekor gaji buat apa, kos sampai kurang, gitu kan. Itu kata Pak Hari, itu tekor. Nah kalau sama baru nyimpas pas-pasan nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak punya pilihan, gitu ya. Nah yang bagus, nah nanti akan disampaikan Pak Hari bagaimana cara kita meraih itu, ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang jati diri, manfaat, hak dan kewajiban anggota koperasi. Nah, ini sebenarnya kita belum tahu banyak seperti apa ini nantinya. Kemudian mengubah persepsi anggota agar menjadi anggota yang modern dan berdaya saing. Selamat pagi Pak, silakan di depan aja. Depan aja Pak. Sebelah sini Pak. Sini Pak.
Selamat datang dan tim dari Era Mandiri ya. Oke. Yang ketiga tadi mengubah persepsi anggota supaya bisa menjadi anggota yang modern dan berdaya saing ya. Dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang membangun koperasi berbasis kekuatan anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggannya ya. Oke. Nah, kalau melihat komponen fundamental pendidikan sebenarnya ada 3, karakter, kompetensi, dan literasi. Nah, karakter itu ada 2, karakter moral dan karakter kinerja. Ini yang akan kita bahas yang atas saja ya. Karena yang kompetensi harus ada 4K, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Literasi kita harus bisa meningkatkan daya baca kita tentang budaya, teknologi, dan keuangan. Ya. Itu harus kita kuasai juga. Karena di Indonesia ini konon katanya minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Minat bacanya tinggi. Minat bacanya tinggi. Kalau kita baca WA bisa berjam-jam ya. Tapi begitu baca buku yang tebel atau WA yang agak panjang udah di skip aja deh. Jadi itu tantangannya. Oke. Nah, karakter moral itu yang biasa kita sebut iman, takwa, jujur, rendah hati gitu ya. Nah, kalau karakter kinerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, tangguh, bulat gitu ya. Seperti bentuk yang karakter. Nah, sebenarnya nggak perlu ini teman-teman di USB-nya sudah ada, semuanya sudah dikopiin materinya ya. Iya. Kenapa yang ini kita tidak fotokopikan? Memang supaya teman-teman biasa. Ya, biasa dengan yang digital. Kita udah masuk era paperless. Ya, kita tinggalin yang kertas-kertas kita udah semuanya udah digital. Karena saya yakin semua teman-teman sudah punya smartphone yang bisa akses itu semua ya. Oke. Nah, kita tidak ingin orangnya jujur tapi pemalas. Atau sebaliknya, dia pekerja keras tapi culas. Ya, itu yang akan kita bangun supaya koperasi ini semakin maju. Oke, nah kalau dibilang mana yang harus didahulukan antara kinerja atau karakter moral dengan karakter kinerja? Ya dua-duanya harus bareng. Tapi kalau sunahnya kalau kita pakai sepatu, yang mana duluan? Kanan dulu ya. Moralnya dulu kita perbaiki dan baru kemudian kinerjanya. Ya, itu harus selaras karena sepatu kan ada kanan ada kiri ya. Kalau pakai kanan doang juga nggak enak, pakai kiri juga nggak enak, apalagi nggak pakai ya. Nah, untuk ideologi koperasi itu merupakan karakter moral, ada gotong royong, toleransi, kerjasama, mandiri, semuanya. Kemudian untuk karakter kinerja nanti ada keuangan, akuntansi, perpajakan, pengembangan usaha dan lain-lain. Oke. Nah, ini nanti sebagai bahan diskusi kita selama seharian supaya teman-teman saya hanya memancing, memprovokasi teman-teman supaya kritis, ya, dan kita bisa diskusi lebih jauh, lebih luas nanti. Isu nasional, kemarin ada Pak Jokowi sudah mengeluarkan daftar bidang usaha yang bisa dikuasai asing 100%. Ada 25 bidang usaha ya, yang sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Kenapa dijual ke asing? 100% bisa ya. Tapi saya dapat WA terakhir katanya dicabut, tapi nggak tahu konfirmasinya itu hoax atau enggak. Nanti mohon kita bisa minta sharing dari Era Mandiri jadinya seperti apa. Dan pada awal saya capture ini tanggal berapa? 20 baru di launching. Saya bilangnya di sini bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini? Bangga 67%. Ya. Yang membaca ini dengan kondisi seperti ini yang bangga 67%, yang 34% sedih sama marah. Itu yang bangga ya Pak. Ada yang galau ya? Enggak. Tapi kalau teman-teman buka sekarang, ini sudah berimbang, bahkan lebih besar yang sedih dan marah. Tapi pada waktu pertama kali di launching yang bangga 67%, luar biasa ya. Kita kasihkan semua usaha ke asing malah senang bangga. Nah, ini sektor ESDM, ada jasa konstruksi migas, ada jasa pemaparan migas dan sebagainya. Semua ada 25. Sektor kesehatan, industri farmasi obat jadi, fasilitas pelayanan akupunktur itu bisa diserahkan ke pihak asing. Nanti Pak Tangkas bisa kehilangan ini akupunktur ya. Pelayanan pest control ya Pak, bisa kita hire orang asing gitu ya.
sektor kominfo juga ada 8 yang kemudian sektor pariwisata nanti jangan kaget kalau ada pengusaha taksi, pengusaha bis pariwisata orang asing ya. Nah, tadi saya sebutkan teman-teman sudah punya smartphone ya di tiap orang. Bahkan smartphone ini lebih mendapat perhatian daripada suami, istri atau anak kita. Ya. Begitu bangun tidur yang pertama kali dicari apa? Smartphone. Nggak tahu ya, kecanggihan ya. Dengan yang kedua, setelah tadi kebijakan pemerintah, yang kedua terobosan atau perkembangan teknologi digital kita. Ya, teman-teman tahu sekarang banyak alat transaksi pembayaran baru. Ada Gojek, ya, GoPay, kemudian OVO, Paytren juga ada. Nah, ini metode pembayaran baru yang merupakan terobosan dan ini bisa menjadi kalau perubahan itu ada 3 hal, iteration itu pengulangan. Ya. Kita bisa ahli, bisa mahir di satu bidang karena mengulang terus sehingga kita semakin mahir membuat sesuatu gitu ya. Kemudian ada inovasi. Nah, kalau inovasi ada perubahan bentuk gitu kan supaya orang lebih tertarik. Kalau dulu bikin bakso bulat, ada bakso gepeng, ada bakso kotak gitu ya. Terus ada bakso kalau dulu isinya nggak ada, sekarang isinya bakso beranak. Ada bakso beranak yang gedenya luar biasa, itu berinovasi. Tapi yang lebih mengerikan adalah namanya disruption. Jadi disruption ini memunculkan sesuatu yang baru, ide baru yang membuat ide lama, kebiasaan lama jadi usang, jadi kuno dan bisa ditinggalkan, gitu ya. Nah, dengan adanya ini apa yang terjadi? Sebentar lagi karena Kominfo, perbankan tidak akan membuka kantor cabang baru, ya. Nanti ada lah, jangan buru-buru ya. Disruption perbankan sebentar lagi akan mulai, gitu ya. Setelah apa? Kata Bill Gates, banking is necessary. Ya. Perbankan itu perlu, tapi kantor bank nggak perlu. Ya. Nah, hati-hati nih ya. Oke. Kemudian dulu masih ada profesi kultur. Bentar lagi, ya udah diganti. Sekarang udah diganti mesin ya. Kita gardu tanpa orang. Kemudian apa? Sebentar lagi dengan disruption itu, ya, sebentar lagi teller juga sudah nggak ada, diganti oleh mobile banking. Kita semuanya jadi kantor cabang perbankan. Kemudian bisa internet banking, bisa OVO, Tiket, Gojek, ya, GoPay, Paytren, Dana, ya, ini yang terbaru. Ini mungkin nanti akan muncul lagi karena kemarin saya diundang oleh Indo Koperasi Karyawan di Kementerian yang diketuai oleh Pak Fadel Muhammad. Beliau akan membuat kartu karya kalau misalnya. Jadi itu semacam seperti ini. Jadi nanti dengan banyaknya anggota koperasi Indo Koperasi Karyawan nanti bisa bergaining, ya, bisa tawar-menawar dengan pabriknya langsung sehingga dapat dapat barang yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dan dengan harga yang lebih murah itu bisa dijual ke anggota di masing-masing koperasi primer melalui aplikasi. Sudah dibikin aplikasinya. Tinggal nanti bagi hasilnya seperti apa ya di antara Indokopers dengan koperasi primer. Oke. Nah, sebentar lagi profesi dokter juga harus hati-hati ya. Udah kuliahnya mahal, otaknya harus cerdas. Sebentar lagi bisa kegeser dengan Halodoc dan perkembangan artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan itu, artificial intelligence. Nanti Bapak Ibu kalau buang air besar, langsung kedetek tuh yang keluar komposisinya apa sehingga kesehatan Bapak gimana nih. Sama seperti kalau Ibu buang air kecil, wah Ibu udah dehidrasi nih harus banyak minum gitu. Atau komposisinya ada kandungan batu gitu, udah ketahuan di situ. Ya. Mengerikan ya, perkembangan ini luar biasa. Jadi semua pekerjaan yang sifatnya mekanis itu sekarang bisa digantikan oleh aplikasi. Hati-hati, makanya harus berubah gitu ya, persiapkan diri supaya kita tidak tertinggal. Kemudian lawyer paling nanti hanya digunakan di persidangan saja. Ya, kalau untuk untuk mendapatkan nasihat konsultasi cukup
kalau ya aplikasi ya, ini semuanya aplikasi semua. Ya. Yang mengerikan lagi dengan adanya tadi pembayaran, alat pembayaran tadi, banyaknya alat pembayaran. Bagaimana nasib warteg dan kaki lima seandainya nanti KFC tinggal kita bayar 10.000 karena pakai aplikasi tadi. Ya. Kalau di warteg bisa 10.000 dapat apa? Ini dapat KFC. Mungkin McD nanti juga sekitar 10.000. Nah terus warteg, pedagang kaki lima mau jualan apa ya? Atau harus bagaimana? Itu tantangannya. Disrupsi di industri kuliner. Ya. Sekarang udah nggak zaman pergi langsung, apalagi ngantri misalnya, tinggal buka aplikasi, pesen barang datang. Ya. Bayarnya gampang lewat OVO, GoPay, ya, Petra bisa. Nah ini hambatan atau peluang buat kita? Itu yang bisa nanti buat bahan diskusi kita bersama setelah selesai training ini atau pada waktu training nanti istirahat bisa diskusi masalah ini, peluang-peluang kita untuk menangkap peluang di masa yang akan datang itu, ya, cara-cara kita, ide-ide konstruktif, kreatif, sehingga kita bisa nangkap peluang yang akan datang bisa kita diskusikan. Harapannya pengurus dapat masukan banyak ya dari training ini sehingga kita bisa membuat perencanaan kinerja koperasi di tahun-tahun yang akan datang. Oke. Jadi kita butuh masukan konstruktif, ide-ide kreatif, sehingga kalau pengelola kemarin dan pengurus KCM bisa go public tahun 2025, ya. Nggak tahu, sekarang mungkin belum ada aturannya koperasi bisa go public di Bursa Efek Indonesia. Tapi jangan salah, sekarang sudah ada startup bisa go public dengan kapitalisasi maksimal 10 miliar. Itu sudah ada terobosan. Nah mungkin tahun-tahun depan koperasi bisa go public langsung. Badan usahanya koperasi bukan PT. Ya, doa kita semua supaya hal ini bisa terwujud. Oke, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua anggota koperasi yang bisa hadir hari ini, kepada semua instruktur yang berkenan berbagi ilmu, sharing ilmu dalam kesempatan ini, dan kami mengucapkan selamat mengikuti pendidikan dasar koperasi. Oke, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan dasar koperasi angkatan pertama bagi anggota Koperasi Citra Marga secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indro. Rekan-rekan sudah siap buat terima ilmu? Mesti ngajarin deh kalau gitu. Kurang semangat ternyata dari Pak Indro. Baik, kita sambut materi pembuka kita, Pak Harisa Kambo, monggo. Ini kita bacain dulu banyak sekali. Enggak Pak, silakan Pak. Dibaca dulu. Kasih dulu. Kasih buku. Bapak Insinyur Harisa Songko yang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai staf ahli direksi Business Development. Betul Pak? Dapat dari mana? Boleh dibacain Pak? Izin dulu nih, dibacain. Tahun 2008 sampai dengan 2017 sebagai Direktur Keuangan Citra Wastukoa, lulus dari program IC Teknik PTB Bandung tahun 87. Aman juga ya Pak ya, alhamdulillah. Sambil bekerja di konsultan melanjutkan ke jenjang S2. Ini kayak cerita nih Pak. Baik. Kemudian langsung ke bawahnya sekian. Ya intinya gini, teman-teman, ini semua ada di sharing di materinya, banyak sekali prestasi yang kita tahu dari Pak Harisa Songko, dan tapi alhamdulillah sampai saat ini beliau ini selalu siap sedia untuk sharing ilmu pada kita semua. Dan kali ini adalah kesempatan kita di koperasi untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Harisa Songko. Kita langsung aja ya Pak, monggo Pak Harisa Songko. Saya kalau waktunya kepotong karena materinya sangat bagus. Silakan Pak Hari.